Salah seorang sufi yang mengajarkan kebenaran melalui tingkah jenaka ialah Nasruddin Hoja. Beliau menyuruh kita untuk menertawakan diri kita sendiri. Nasruddin Hoja seperti Abu Nawas di Timur Tengah, atau Kabayan di Tanah Sunda. Dengan kejenakaannya beliau mewariskan kebijakan dan kearifan. Berikut adalah salah satu kisah Nasruddin Hoja. Al-Kisah, para filosof, ahli ilmu mantik, dan ahli hukum semuanya berkumpul di istana. Mereka bergabung untuk berdebat dengan Nasruddin Hoja. Perkaranya, Nasruddin telah berbuat kesalahan yang amat serius. Nasruddin seringkali datang ke berbagai tempat meneriakkan satu khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, beliau menyebut orang-orang ahli ilmu, seperti para ulama sebagai orang yang bodoh. Tentu saja, khutbah Nasruddin ini dianggap mengganggu ketertiban negara dengan mencela para ahli ilmu. Singkat cerita, mereka yang merasa tersinggung, meminta raja untuk mengadili Nasruddin Hoja. Diadakanlah sebuah pengadilan dengan Nasruddin sebagai terdakwa tunggal. "Hai Nasruddin," ucap raja. "Ya Baginda," sahut Nasruddin. "Aku bermurah hati padamu. Engkau mendapat giliran untuk bicara terlebih dahulu sebagai pembelaan atasmu. Apa alasan khutbahmu itu?" ucap raja. Nasruddin lalu meminta dibawakan beberapa lembar kertas dan pena. Setelah itu beliau berkata, "Tolong bagikan kepada para pakar yang ada di ruangan ini. Masing-masing secari kertas dan sebilah pena." Setelah setiap orang pakar mendapatkan kertas dan pena, Nasruddin berkata lagi, "Aku mohon kepada setiap ahli, untuk menuliskan di kertas itu jawaban untuk pertanyaanku ini. Apa yang dimaksud dengan roti?" Setiap para ahli ilmu, cerdik pandai, ulama yang ada di tempat itu, lalu menuliskan apa yang mereka ketahui tentang roti. Jawaban para pakar itu lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada raja. Raja pun membacanya satu demi satu. Ahli ilmu pertama menulis, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah tepung bercampur dan air." Si filsuf menulis, "Roti adalah karunia Tuhan." Ahli mantik selanjutnya menjawab, "Roti adalah terigu yang telah dimasak." Cendekiawan berikutnya menulis, "Roti merupakan makanan bergizi." Demikian seterusnya, setiap orang yang terkenal ahli ilmu itu menulis jawaban yang berbeda-beda, masing-masing bergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah mendengar semua jawaban itu, Nasruddin berkata kepada sang raja, "Kalian yang hadir di sini adalah ahli ilmu. Namun tak ada seorang pun yang memiliki jawaban yang sama dari sebuah pertanyaanku tentang roti. Wahai Baginda, ketika mereka tidak dapat memiliki jawaban yang sama, apa yang dimaksud sebagai roti? Apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku, mereka adalah orang-orang yang bodoh." Beliau melanjutkan, "Dapatkah Baginda mempercayakan urusan penilaian atau keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah amat aneh, bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka sepakat untuk menentukan bahwa khotbahku salah?" Cerita Nasruddin di atas sebenarnya merupakan sebuah sindiran seorang sufi kepada mereka yang merasa ahli ilmu. Mereka yang sibuk mempelajari agama, lalu ramai berdebat untuk memutuskan mazhab mana yang benar dan mana yang sesat. Bukankah ketika kita belajar fikih, kita dihadapkan kepada berbagai perbedaan pendapat? Kita akan dianggap orang yang paling pandai apabila kita bisa mengetahui segala pendapat yang berbeda itu, lalu memutuskan bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Nasruddin Hoja memberikan pelajaran kepada para ahli ilmu, pemikir, pakar agama, ahli fikih, dan para filosof tentang hal itu dengan cara yang amat halus. Menurutnya, mereka yang berilmu itu sebetulnya hanyalah orang-orang jahil, yang kebingungan dan tak bisa menyamakan pendapatnya. Bahkan hanya dalam urusan kecil seperti roti yang dimakan setiap hari. Kisah ini seakan hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa di atas keberagamaan yang terpecah-pecah ke dalam berbagai mazhab itu, terdapat satu keberagamaan yang disepakati bersama. Seseorang akan menjadi lebih arif apabila ia meninggalkan hal yang dipertengkarkan, dan memasuki satu hal yang disetujui bersama. Tidaklah mungkin bagi kita untuk membuat semua orang berpendapat sama tentang cara bagaimana menjalankan keberagamaan yang berbeda dengan benar. Banyak orang mengatakan ikhtilaf dalam agama akan segera berakhir bila kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka lupa bahwa ketika para ulama kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, disitulah dimulai perdebatan dan perbedaan pendapat.
Masalah tayamum saja misalnya. Ketika para ulama kembali kepada Al-Quran untuk membaca ayat tentang tayamum, mereka akan mengambil kesimpulan yang berbeda berdasarkan penafsiran masing-masing. Hampir semua ulama sepakat akan hadis Nabi. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. Tapi dari satu hadis ini saja, terdapat tak kurang dari 7 mazhab yang menafsirkan ketentuan ini. Setiap mereka mendakwa bahwa pendapat merekalah yang paling sahih. Seringkali orang awam dibingungkan oleh perbedaan pendapat antara ulama. Terkadang segala perbedaan itu berujung pada kebingungan umat, dan tak tahu harus menjalankan pendapat yang mana. Bila kita ikuti mazhab yang satu, mazhab yang lain akan menganggapnya sesat. Kepada mereka yang kebingungan, Nasruddin berkata, janganlah kau ikuti berbagai macam pendapat yang ada. Kau takkan mungkin dapat mempersamakan para ulama itu. Para ulama yang berbeda paham tersebut, hanya mencapai bagian luar dari ajaran agama. Bidang agama yang luas akan selalu menghasilkan perbedaan pendapat. Namun bila kita menukik lebih dalam lagi ke substansi dari ajaran agama, semua mazhab akan menemukan titik temu. Kesanalah jalan para sufi menuju. Meskipun demikian, jalan sufi bukan berarti meninggalkan syariat yang dirumuskan berlainan oleh para ulama. Jalan sufi hanya mengungkap bahwa di balik perbedaan syariat itu, terdapat persamaan tarekat dan hakikat. Secara sederhana, semua ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai keberagamaan seseorang dari pendapatnya yang bermacam-macam, tetapi dari amal salih yang ia lakukan. Bukankah dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan masing-masing orang memperoleh derajat yang sesuai dengan amalnya. Quran Surah Al-An'am, 132. Janganlah kita melihat saudara-saudara kita dari mazhab yang mereka anut. Tapi marilah kita ukur mereka dari akhlak dan amalnya, dari kontribusi mereka bagi kepentingan kaum muslimin dan seluruh manusia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, yang paling baik di antara kamu, ialah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dalam hal ini, semua ulama sepakat. Orang yang paling banyak manfaatnya itulah orang yang paling utama, apapun mazhabnya. Nasruddin Hoja hidup pada akhir abad ke-14 dan awal abad 15. Lahir di desa Hortu, Sifrihisar, Anatolia Tengah, Turki. 776 Hijriyah, 1372 Masehi. Dan meninggal di kota Aksehir, Provinsi Konya 838 Hijriyah, 1432 Masehi, dan dimakamkan di sana pula. Nasruddin bermazhab Hanafi. Ini menurut pendapat masyhur. Cerita tentangnya, pertama ditemukan dalam manuskrip abad ke-15. Dalam manuskrip Ebu Ihair Irumi Saltuknem, 1480 Masehi. Nasruddin diceritakan sebagai murid Sufi Sayyid Mahmud Haireni di Aksehir, barat laut Turki modern. Kalau memperhatikan tahun hidupnya, Nasruddin hidup di era dinasti Seljuk. Berikut kisahnya lagi. Pemberi petuah yang bijak. Pemberi petuah atau nasihat jumlahnya sangat banyak, tapi yang masuk dalam kategori bijak tidaklah banyak. Nasruddin Hoja, salah satunya. Suatu ketika Nasruddin dipanggil oleh Khalifah ke istana. Khalifah meminta masukan kepadanya perihal penegakan hukum dan keadilan di kerajaan tersebut, yang menurut Khalifah belum maksimal. Lantas Nasruddin menyarankan raja, hakim, para pejabat dan rakyat semuanya berlatih mengenali kebenaran secara lebih dalam. Menurutnya kebenaran pada sisi yang lebih dalam hanya memiliki perbedaan tipis dari kebenaran pada permukaan. Mendengar sarannya, Khalifah pun menginginkan contoh. Nasruddin meminta diberi waktu, dan undur diri dari istana, pulang ke rumahnya. Ada sebuah pemeriksaan yang ketat, jika rakyat umum ingin masuk ke ibu kota kerajaan. Sebelum diizinkan masuk, selain diperiksa barang-barang yang dibawa, terlebih dahulu dicecar pertanyaan oleh penjaga gerbang, terkait tujuan dan keperluan. Jika diketahui berbohong maka akan digantung. Nasruddin Hoja, saat ia berkehendak masuk ke ibu kota pun ditanyai apa keperluannya. Ia menjawab, aku mau masuk, karena aku mau dihukum gantung. Penjaga gerbang tak percaya. Nasruddin lalu menimpali, jika ia terbukti berbohong, ia mempersilahkan dirinya digantung. Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran? Jawab penjaga. Jawaban penjaga, menurut Nasruddin merupakan jawaban yang tepat. Nasruddin juga menilai bahwa penjaga tersebut
Dengan jawabannya telah bisa mengetahui sisi kebenaran yang lebih dalam, yang sebelumnya ia sampaikan di hadapan Khalifah. Ia pun meminta penjaga menyampaikan itu kepada Khalifah. Cerita di atas adalah salah satu cara bijak Nasruddin dalam memberi petuah. Ia tak terburu-buru, dan menunggu momen yang tepat, agar petuahnya bisa diterima dan dipahami. Metodenya juga terkesan tak menggurui. Ia mengajak berpikir, dan mengajak menemukan dan merasakan kebenaran bersama. Metode Nasruddin yang tak buru-buru memberi petuah, juga mengingatkan kita kepada Al-Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, yang menyarankan, dalam memperingatkan kemungkaran, hendaknya dengan cara yang halus, dan menasihati pelaku saat ada harapan nasihat tersebut diterima. Bukankah tak jarang, nasihat yang diberikan dengan cara yang tidak tepat, selain tidak diterima, justru memicu permusuhan. Nasruddin adalah seorang yang optimis, selalu punya harapan. Pernah suatu ketika ia dipanggil rajanya. Nasruddin diberi hadiah seekor keledai, namun raja meminta Nasruddin mengajari keledai membaca. Jika Nasruddin berhasil, raja akan memberinya hadiah yang besar, jika ia gagal, akan dihukum. Nasruddin meminta waktu 3 bulan, dan biaya untuk keperluan melatih keledai membaca. Setelah 3 bulan, Nasruddin kembali ke istana. Raja sudah menyiapkan buku besar. Keledai Nasruddin pun memandang buku tersebut, lalu membuka lembar demi lembar. Raja takjub, namun curiga. Raja bertanya bagaimana Nasruddin mengajari keledai membaca. Nasruddin bercerita, ia biasanya menghadapkan keledai dengan lembaran besar yang mirip buku, dan ia sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Akhirnya keledai terbiasa membalikkan lembaran-lembaran tersebut, demi mendapatkan biji gandum untuk dimakan. Mendengar jawaban Nasruddin, raja protes. Berarti keledai itu tak bisa membaca. Memang demikian cara keledai membaca tuan raja. Hanya membalik-balik halaman buku, tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka buku-buku tanpa mengerti isinya, bukankah kita bisa disebut setolol keledai? Raja mengangguk dan tertawa mendengar jawaban Nasruddin Hoja. Mengajari keledai membaca adalah hal yang bisa dikatakan mustahil menurut akal. Tapi Nasruddin tak kehabisan akal. Dia optimis akan mampu menyelesaikan tantangan di hadapannya. Bahkan lebih jauh, ia bisa mengajarkan hikmah, dalam keadaan sulit sekalipun. Suatu hari, Nasruddin Hoja mengumandangkan azan zuhur di masjid. Beberapa tetangga sekitarnya justru asyik mengobrol di depan rumah. Dan mereka bertingkah seolah-olah tidak mendengarkan azan. Memang para tetangga itu jarang pergi ke masjid. Dengan perlahan-lahan Nasruddin mengeraskan suaranya, tapi tidak ada yang berubah. Ia kemudian lari ke arah para tetangga itu sambil terus mengumandangkan azan. Beberapa tetangga mulai mengira ada sesuatu yang aneh terjadi pada Nasruddin. Maka mereka pun bertanya, "Ada apa wahai Nasruddin Hoja? Mengapa engkau azan sambil berlari?" "Aku penasaran seberapa jauh jangkauan suaraku. Jadi aku berlari untuk mengejarnya," jawab Nasruddin sambil terus berlari. Suatu hari di bulan puasa, Nasruddin sedang berjalan-jalan hingga tiba waktu malam. Ia melewati sebuah sumur yang membuatnya penasaran dan ingin menengok ke dalam. Di dalam sumur itu ia melihat bayangan bulan. Ia kaget sedemikian rupa hingga membuatnya khawatir secara berlebihan. Dia bergumam, "Duh, bagaimana ini, kenapa bulan bisa terperosok ke dalam sumur? Wah, kalau rembulan ini tidak saya selamatkan, maka bulan puasa tak akan pernah berakhir, apa jadinya nanti?" Nasruddin pun berpikir keras untuk menolong bulan. Akhirnya, ia mencari sebuah tali yang besar dan kuat. Ia lemparkan tali itu ke dalam sumur. Tali itu tersangkut kuat di sebuah batu besar. Dengan sekuat tenaga Nasruddin menarik tali tersebut. Saat ujung tali hampir sampai, Nasruddin terpental dan terjatuh. Dalam keadaan jatuh terlentang ia memandang langit dan melihat bulan sudah ada di atas ketinggian. Ia pun tersenyum manis. "Bisa juga aku menolongmu, untung saja aku lewat, kalau tidak, apa jadinya dengan nasibmu bulan? Bisa-bisa semua orang tidak jadi berhari raya," gumam Nasruddin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Keledai Nasruddin jatuh sakit, maka ia meminjam seekor kuda kepada tetangganya. Kuda itu besar dan kuat serta kencang larinya. Begitu Nasruddin menaikinya, ia langsung melesat secepat kilat, sementara Nasruddin berpegangan di atasnya, ketakutan. Nasruddin mencoba membelokkan arah kuda. Tapi sia-sia. Kuda itu lari lebih kencang lagi. Beberapa teman Nasruddin sedang bekerja di ladang.
Ketika melihat Nasrudin melaju kencang di atas kuda, mengira sedang ada sesuatu yang penting, mereka berteriak, "Ada apa Nasrudin? Kemana engkau? Mengapa terburu-buru?" Nasrudin balas berteriak, "Saya tidak tahu. Binatang ini tidak mengatakannya kepadaku." Nasrudin sedang dalam perjalanan dengan pastur dan yogi. Pada hari kesekian, bekal mereka tinggal sepotong kecil roti. Masing-masing merasa berhak memakan roti itu. Setelah debat seru, akhirnya mereka bersepakat memberikan roti itu kepada yang malam itu memperoleh mimpi paling religius. Tidurlah mereka. Pagi harinya, saat bangun, pastur bercerita, "Aku bermimpi melihat Kristus membuat tanda salib. Itu adalah tanda yang istimewa sekali." Yogi menukas, "Itu memang istimewa. Tapi aku bermimpi melakukan perjalanan ke Nirwana, dan menemui tempat paling damai." Nasrudin berkata, "Aku bermimpi sedang kelaparan di tengah gurun. Dan tampak bayangan Nabi Khidir bersabda, 'Kalau engkau lapar, makanlah roti itu.' Jadi aku langsung bangun dan memakan roti itu saat itu juga."